Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk kita sama-sama memikirkan dan merenungkan tentang uh, Tuhan selalu menjaga umatnya dan anak-anaknya yang dikasihinya. Kita tahu cerita Firaun dengan bangsa Israel, di mana Firaun menghalangi bangsa Israel untuk menyembah Tuhan. Demikian juga kita sekarang di zaman modern ini, banyak hal-hal, keadaan, pekerjaan, kekayaan, bisnis, keluarga yang membuat kita lebih mementingkan itu semua daripada mementingkan Tuhan. Nah, tapi pada kesempatan ini renungan sebutir debu akan mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk kita belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dan penjagaan Tuhan kepada kita semua anak-anaknya, yaitu umat Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk kita merenungkan dari Keluaran pasal 9. Keluaran pasal 9 ayat 6 dan 7. Saya bacakan. Dan Tuhan melakukan hal itu, keesokan harinya segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Padahal ternak orang Mesir mati semua. Dari Keluaran 9 ayat 6. Ayat 7. Ya. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Ditegaskan lagi. Tapi Firaun tetap berkeras hati, tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Nah, Bapak Ibu, dari ayat ini kita belajar sebagai anak Tuhan, kita harus punya iman, taat, percaya sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan. Ya, jangan kita seperti Firaun yang lebih percaya pada pengetahuannya, karena ahli-ahli jampinya mereka bisa membuat semua mujizat yang Musa buat. Tapi makin setelah tulah ketiga atau keempat, saya lupa, itu mereka sudah menyerah, tidak bisa menyamakan. Nah, inilah kadang-kadang dari sini kita belajar bahwa seringkali kita, karena kita bergantung pada rasio dan pikiran kita selalu pikir kita bisa. Padahal tanpa Tuhan kita tidak bisa. Dan karena apa? Karena kita bukan apa-apa. Kita hanya sebutir debu yang tidak ada artinya di mata Tuhan. Tapi hanya oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, kita ada. Karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, maka kita ada dan bisa berbuat begini dan begitu. Ingat, kita hanya sebutir debu. Tanpa Tuhan, kita bukan apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Contoh dari tadi, kita lihat bahwa bangsa Mesir itu begitu hebat, begitu negara yang kuat, yang kaya raya, dengan raja yang super power seperti Amerika sekarang. Tapi karena dia sombong, ingat, karena dia sombong,
dia melawan Tuhan. Dengan kesombongannya, dengan pengetahuannya, dengan kenikmatannya yang mereka nikmati. Dari sini kita belajar, jangan kita sombong karena kita kaya, karena kita hebat, karena kita banyak koneksi, karena kita bisa segalanya, karena kita pintar dan sebagainya. Mungkin juga ada hamba-hamba Tuhan karena merasa dirinya suci. Waktu seorang hamba Tuhan merasa dirinya suci atau seorang Kristen merasa dirinya suci, maka dia telah mencuri hak Tuhan dan kesucian Tuhan. Dan Tuhan tidak suka itu. Hati-hati, kita sebagai anak Tuhan harus selalu waspada, berjaga-jaga. Kita harus percaya sepenuhnya pimpinan Tuhan. Coba baca lagi dari Keluaran. Itu terlihat jelas. Orang Israel tidak ada satupun ternaknya yang mati. Satupun tidak ada yang mati, Bapak Ibu. Tapi ternak orang Mesir mati semua. Sampai Firaun penasaran, dia kirim mata-mata, kirim orang pegawainya untuk lihat sendiri di Israel. Apa benar tidak ada satupun yang mati? Ternyata benar tidak ada yang mati. Itulah pimpinan Tuhan. Itulah penyertaan Tuhan kepada umatnya, kepada anak-anaknya, kepada orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, imanilah, percaya, dan taat. Dan yang penting melakukan firman-Nya. Setiap hari, setiap saat, di setiap keadaan dan situasi. Maka Bapak Ibu selalu akan dijaga oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Nanti kita sambung pada renungan sebutir debu yang lain. Jangan lupa klik subscribe, share, supaya makin hari makin banyak orang yang belajar firman Tuhan sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit pengetahuan, pengenalan kepada Tuhan. Sampai ketemu di episode berikutnya.